fokus mematangkan taktik dan strategi untuk menghadapi Sriwijaya FC di final Piala Presiden 2015 dan untuk memotivasi para pemain Persib, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menjanjikan bonus 500 juta rupiah. Wow. Ya, ini jika mampu menjuarai Piala Presiden. Sementara itu para supporter Persib Bandung rela berdesakan mengantri tiket pertandingan meski laga baru akan digelar 18 Oktober mendatang. Persib Bandung terus mematangkan taktik dan strategi jelang menghadapi Sriwijaya FC di final Piala Presiden minggu mendatang. Dipimpin langsung oleh pelatih Jajang Nurjaman di lapangan Sesko TNI Angkatan Darat Kamis pagi, seluruh pemain Maung Bandung berlatih serius demi mengimbangi permainan Sriwijaya yang akan mengandalkan duet Papua Titus Bonai dan Patrick Wanggai. Persib pun mengaku waspada pada kekuatan Laskar Wongkito sekaligus memastikan tidak trauma bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Mereka memiliki kekuatan di sayap, ada Kibo sama ada Musafri. Itu pemain yang cukup membahayakan dan harus kita waspadai. Sementara skuad Persib Bandung mendapat tambahan motivasi dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang menjanjikan bonus sebesar 500 juta rupiah jika mampu menjuarai Piala Presiden 2015. Dana tersebut bukan dari pemerintah Kota Bandung. Laga final Piala Presiden 2015 hanya tinggal menunggu waktu. Walaupun tiket belum diberikan oleh pihak Mahaka Sport, para supporter seperti Bobotoh mulai mengantre untuk mendaftar agar bisa mendapatkan tiket menonton langsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Para Bobotoh terlihat sangat antusias untuk berangkat ke Jakarta, mendukung tim kesayangannya Maung Bandung saat berhadapan dengan Sriwijaya FC. Berharap pengamanan seaman mungkin, semoga kedepannya tidak ada masalah. Sementara pihak Polda Jabar memastikan turut serta dalam pengamanan Piala Presiden 2015 dengan mengerahkan 5.000 personil yang akan dibantu oleh personil TNI untuk mengawal Bobotoh yang akan menuju Jakarta. Hanya mengamankan supaya benar-benar para Bobotoh supporter pendukung daripada Persib ini sampai ke tujuannya dia dengan selamat dan kembali juga dengan selamat. Segala persiapan terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga pihak Mahaka Sport demi kelancaran laga final nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, Roni Halim, Metro TV. Sedang 99% siap menghadapi Persib Bandung di final Piala Presiden 2015. Penyerang andalan Sriwijaya Titus Bonai pun berpeluang tampil di final setelah cederanya berlangsung pulih. Sriwijaya FC memilih menetap di Solo, Jawa Tengah untuk mempersiapkan diri jelang laga final Piala Presiden melawan Persib Bandung minggu mendatang. Usai memimpin latihan di Stadion Manahan, pelatih Sriwijaya FC, Benny Dolo memastikan 99% skuadnya siap bertempur di laga final. Ya, antisipasi kemampuan mereka, minimais mereka punya kekuatan, optimalkan kita punya kekuatan. Bendol pun memastikan cedera salah satu pilarnya di lini depan yaitu Titus Bonai mulai berangsur pulih dan berpeluang tampil kontra Persib. Kemenangan atas tim kuat Arema Kronus di babak semifinal menjadi alasan kuat optimisme Sriwijaya mampu melibas Maung Bandung di Stadion Gelora Bung Karno nanti. Dari Solo, Jawa Tengah, Eka Hariwibawa, Metro TV. Perkembangan terkini kita telah terhubung dengan Andika Bakti di Banda Aceh. Andika, bagaimana suasana pasca bentrok antar warga di Kabupaten Singkil? Rike, jika dibandingkan dengan hari kemarin, saat ini kondisi di Kabupaten Aceh Singkil, tepatnya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah, sudah mulai kondusif. Dan tidak ada lagi di sini kumpulan warga yang sebelumnya sempat melakukan aksi penggusuran ataupun penutupan paksa rumah ibadah yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini. Dan kami juga memantau di sini masih ada penjagaan yang dilakukan oleh pihak keamanan yang terdiri dari TNI, kemudian pihak kepolisian dan juga BRIMOB untuk berjaga-jaga di sekitar
terbakarnya salah satu rumah ibadah yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini. Dan begitu juga dengan aktivitas warga, Rike, meskipun saat ini kondisinya mulai kondusif, tapi warga di sini belum banyak melakukan aktivitas seperti biasa, seperti misalnya berladang. Mereka lebih memilih untuk menetap di rumah mereka karena khawatir akan terjadinya bentrokan susulan yang terjadi antar warga di sekitar sini. Dan meski demikian, Rike, kami mendapatkan informasi memang bahwa pada hari ini ada berbagai kalangan yang akan datang ke lokasi terbakarnya salah satu rumah ibadah di sini, yakni di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah ini. Diantaranya adalah Kapolri Badruddin Haiti, nanti dijadwalkan akan datang ke lokasi ini. Kemudian juga ada Kapolda Aceh, yakni Irjen Pol Husin Hamidi, dan juga Pangdam Iskandar Muda Maijen Agus Kriswanto, yang dijadwalkan untuk Pangdam Iskandar Muda Maijen Agus Kriswanto akan tiba di lokasi ini pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Namun demikian, Rike, dapat dijelaskan bahwa tujuan berbagai kalangan ini datang ke lokasi ini yakni untuk memberikan pemahaman kepada warga yang ada di sini untuk tidak mengulangi hal yang sama, yakni bentrok, dalam rangka menertibkan rumah ibadah yang dinilai berdiri tanpa izin yang ada di sekitar Kabupaten Aceh Singkil ini. Rike. Andika, apa yang sudah dilakukan oleh Pemda setempat untuk mengatasi masalah ini? Nah, itulah yang disayangkan, Rike. Hingga saat ini belum ada langkah apapun yang diambil oleh pemerintah kabupaten, khususnya Kabupaten Aceh Singkil, untuk menangani ataupun memberikan solusi terhadap kasus yang sempat terjadi di Kabupaten Aceh Singkil ini. Bahkan jika kita melihat latar belakang terjadinya bentrok antar warga ini adalah tidak terlaksananya tugas yang dianggap ini menjadi tanggung jawab Kabupaten Aceh Singkil, yakni menertibkan 10 rumah ibadah tanpa izin. Dan untuk itulah salah satu kubu melakukan perlawanan ataupun melakukan penutupan paksa terhadap rumah ibadah tanpa izin ini, sehingga terjadilah bentrokan yang sebenarnya pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ini cepat ataupun segera dalam proses penutupan rumah ibadah ini. Tapi karena pergerakan pemerintah kabupaten dianggap lambat, maka terjadilah aksi dari masa ini untuk melakukan penutupan paksa terhadap Kabupaten Aceh Singkil. Dan kami tadi sempat mewawancarai warga yang memiliki harapan besar agar pemerintah kabupaten dapat segera menyelesaikan masalah ini dengan segera. Dan berikut adalah wawancaranya, Rike. Harapan kami pemerintah segera memberi keputusan supaya setiap warga, setiap masyarakat itu berhak menganut agama untuk beribadah, karena kita negara Indonesia berhak mempunyai kewajiban untuk menganut suatu kepercayaan, supaya pemerintah juga mengambil suatu keputusan supaya kami di daerah kami ini juga seperti di daerah-daerah lain mendapatkan hak. Rike. Baik, terima kasih Andika Bakti melaporkan.
PGI mengecam keras terjadinya bentrokan yang mengakibatkan 2 rumah ibadah terbakar dan 1 orang tewas di Aceh Singkil, Aceh. Dan dalam keterangan persnya, PGI bersama dengan Aliansi Lintas Agama menghimbau agar masyarakat tidak bertindak berlebihan dalam menyikapi bentrok antar warga di Aceh Singkil, Aceh. PGI menilai lengahnya pengawasan dari aparat keamanan dan penegak hukum menjadi salah satu faktor utama pemicu terjadinya bentrokan tersebut. PGI juga meminta agar pemerintah secepatnya turun tangan dan mengambil sikap tegas untuk menghentikan aksi intoleran dan kekerasan dengan menangkap provokator maupun juga aktor-aktor intelektual di balik kasus Aceh Singkil. Kasus pembakaran gereja terjadi. Tapi itu juga tidak ada ujung parabol yang tersistem dalam penanganan konflik. Tapi pada dasarnya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia sangat menyesalkan dan prihatin bahwa peristiwa ini terjadi kembali, sikap intoleransi massa, sikap tidak menghargai satu terhadap yang lain, yang mengakibatkan korban, yang mengakibatkan rasa tidak aman. Bentrokan terjadi antara 2 kelompok warga di Kabupaten Aceh Singkil siang ini. Bentrokan berawal dari aksi penyerangan ratusan orang ke kawasan Desa Suka, Kecamatan Gunung Meriah. Aksi penyerangan terjadi sejak Selasa pagi saat ratusan orang berkonvoi ke kawasan Desa Danguran, Kecamatan Simpang Kanan. Aksi ini mendapat perlawanan dari warga di kawasan itu sehingga menyebabkan bentrokan pecah. Aksi ini sempat dicegah oleh aparat TNI dan Polri di lokasi. Rentetan tembakan sempat terdengar, namun bentrokan terus berlangsung. Akibatnya beberapa orang dilaporkan terluka dan beberapa bangunan terbakar. Bentrokan ini diduga adalah lanjutan dari aksi sebelumnya pada Senin kemarin yang berawal dari aksi protes warga menuntut penutupan bangunan ibadah yang dituding tanpa izin. Hingga saat ini kondisi di Aceh Singkil masih mencekam. Warga mengancam wartawan untuk tidak mendekat ke lokasi. Ratusan aparat polisi dan tentara sudah berada di lokasi untuk mendinginkan situasi. Bentrok antar 2 kelompok warga siang tadi terjadi di Desa Danguran, Kabupaten Aceh Singkil. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, sudah tersambung di ujung telepon Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi. Pak Husein, selamat sore. Selamat sore. Pak Husein, bisa dijelaskan bagaimanakah kronologi dari peristiwa bentrokan hari ini, Pak? Jadi begini, memang ada tuntutan dari warga setempat, warga Muslim, terhadap pembangunan beberapa rumah ibadah yang dilaksanakan di Aceh Singkil. Memang dulu mungkin ada kebijakan dari pemerintah setempat untuk membatasi pembangunan rumah-rumah ibadah yang ada di Aceh Singkil. Pada tahun 2001 sudah disepakati ada 1 gereja dan 4 undung-undung. Namun belakangan dari umat kita Nasrani masih membangun beberapa undung-undung sehingga protes dari warga setempat setiap tahun pasti ada protes dan kemudian 2 tahun yang lalu rumah ibadah yang sedang dibangun itu atas kebijakan pemerintah setempat dipolisikan, jadi tidak dilanjutkan pembangunan. Namun terus dilakukan pembangunan. Jadi tadi malam 2 hari yang lalu sudah ada protes lagi dari warga ke aparat pemerintah dan tadi malam sudah dilakukan rapat Forkompinda dengan umat yang ada di sekitar itu, masyarakat Muslim yang ada di sekitar itu, bahwa akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Tanggal 19 nantinya akan beberapa bangunan yang dibangun terus tanpa izin akan ditertibkan. Baik, Pak Husein. Namun masyarakat ini tidak sabar, terus tadi pagi melakukan mendatangi rumah ibadah itu dan melakukan pembakaran terhadap rumah ibadah itu. Pak Husein, mohon maaf saya potong, untuk kondisi saat ini sendiri di sana seperti apa, Pak? Polri saat ini bersama TNI sudah bisa mengendalikan situasi, namun undung-undung sudah terbakar dan tugas Polri sekarang mencari pelaku pembakaran. Pada saat datang ke TKP, beberapa truk dari warga masyarakat dapat dihalau, namun di sana karena banyak jalan-jalan tikus yang menuju ke rumah ibadah itu, sehingga terjadi pembakaran. Kemudian setelah dibubarkan oleh anggota Polri,